masuk Islam itu ya saya rasakan tuh banyak ya, walaupun awalnya tuh kayak takut ya, apalagi setelah video saya tahu naik di YouTube gitu kan, terus saya tuh memang diem aja gitu kan, di kantor pun juga ada yang komen. Nggak komen di situ. Baru Tampu Bolon baru kita Islamkan pas malam pertama Ramadan tahun ini. Jadi umurnya baru 20 hari dalam Islam ini. Salim dulu ini. Ya. Ya, ini ibu dan anak. Alhamdulillah telah kita syahadatkan 20 hari yang lalu di aula ini. Dan Carla juga mungkin kalian belum ada yang kenal ya. Dulu sebagian udah kenal ya. Sekitar 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, pada saat peletakan batu pertama bangunan ini belum ada. Ini diletakkan batu pertama bangunan ini, disitulah saatnya Mbak Carla ini kita syahadatkan di atas tanah ini. Ya, di atas tanah inilah Carla disyahadatkan. Alhamdulillah sudah 5 tahun yang lalu, dan kabarnya dapat cobaan. Kemarin-kemarin dia ini salah satu direktur di perusahaan advertising, tapi entah kenapa perusahaannya kolek atau apa? Oh, pindah. Jadi sekarang Carla pindah lagi ke perusahaan yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini Carla, ibunda dan suami, seperti tahun-tahun yang sebelumnya, sejak dia masuk Islam di pesantren kita ini, alhamdulillah tiap tahun mengadakan buka puasa bersama dengan para santriwan dan santriwati An-Naba Center Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan imannya semakin kuat. Tapi Carla sudah umroh belum ya? Oh, sudah umroh ya? Tinggal haji belum ya? Alhamdulillah. Jadi sudah kelihatan auranya, aura muslimah yang kafah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Carla dan suami akan memberikan takjil dan berbuka puasa kepada kalian semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita doakan Carla dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjang umurnya dan murah rezekinya, sehingga bisa berbagi dengan umat dan agama yang kita cintai ini. Kita belum tahu lagi kabar orang tua, sudah ada tanda-tanda dapat hidayah atau belum? Belum ya? Kita doakan supaya keluarganya, orang tuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta sepatah dua patah kata dari Sohibul Hajah ya.
Mbak Carla untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin selamat sore semuanya. Sedikit cerita aja. Mungkin tadi Ustadz juga sudah cerita dulu pertama kali. Saya mungkin nggak cerita banyak tentang dulu, tapi mungkin lebih ke belakangan ini gitu. Jadi ya saya sebenarnya udah mulai coba-coba belajar mengenai Islam itu dari tahun 2011 ya, apa 2012 lah. Tapi akhirnya saya udah sempat ketemu beberapa ustadz sebelum ketemu Ustadz Nababan. Ya ini namanya memang sudah ditakdirkan ya gitu. Sebelumnya saya udah pernah ketemu 2 ustadz. Sebelumnya saya Kristen gitu. Jadi saya udah ketemu ustadz lain, ngobrol, baca-baca buku, dikasih referensi teman segala macam gitu. Tapi hatinya belum tergerak gitu. Di situ saya juga orang yang cukup rasional gitu ya. Jadi banyak hal yang saya pertanyakan dan waktu itu belum terjawab gitu. Nah pas saat itu ketemu Ustadz Nababan, ketemunya pertama kali di sini ya Ustadz ya, tapi masih di tempat Putra dulu. Kita ngobrolnya lama banget berjam-jam gitu ya. Nah pulang dari ngobrol saat itu saya kayak dapat keyakinan, mungkin itu yang orang bilang hidayah ya gitu. Nah akhirnya saya telepon Ustadz, sekitar beberapa hari kemudian saya telepon Ustadz. Saya bilang, Ustadz saya siap mualaf, tapi saya punya satu kekhawatiran, yaitu keluarga saya gitu. Karena sepanjang saya belajar Islam dulu, keluarga saya, bapak, ibu, dan kakak saya nggak ada yang tahu bahwa saya lagi belajar, karena semuanya keluarganya Kristen gitu. Jadi, tapi waktu itu Ustadz juga bilang, yang namanya hidayah itu memilih datangnya ke siapa, dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu dicabut kembali gitu. Nah jadi saat itu saya berpikir saya nggak mau hidayah saya hilang gitu ya, karena saat itu saya punya keyakinan yang benar-benar sudah kuat. Akhirnya nah Ustadz menawarkan gimana kalau memang sudah yakin melakukan syahadatnya di acara peletakan batu pertama di pesantren Mualaf Putri ini. Akhirnya saya mau, dan alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Saya nggak bisa jabarin satu persatu gitu, tapi alhamdulillah yang saya rasain adalah sejak saya mualaf kayak rizki itu nggak berhenti gitu. Namanya berkah itu nggak berhenti, jalan terus, mengalir terus. Itu mungkin ya, kalau waktu itu saya sempat ngobrol juga sama suami saya gitu ya, saya bilang kenapa ya aku kayaknya hidup saya nggak ada cobaan yang gimana-gimana banget gitu ya. Nah suami saya bilang justru itu cobaannya, di saat hidup yang bisa dibilang ya alhamdulillah hidupnya enak, nyaman gitu ya, lancar, justru itulah cobaannya gimana kita nggak takabur, gimana kita nggak sombong, gimana kita tetap sadar bahwa di atas langit masih ada langit, intinya kayak gitu ya. Sampai pada ada satu hal yang masih mengganjal. Selama hampir 5 tahun ini saya belum lancar baca Al-Qur'annya. Itu saya sadar banget emang harus mengkhususkan, dan alhamdulillah dari keluarga, dari suami, ibu, dari bibi-bibi saya juga bantuin. Ini achievement achievement terbaik menurut saya. Paling nggak alhamdulillah saya udah masuk Iqra 5 Ustadz. Jadi selama ini kalau ditanya kenapa sih kok nggak lancar-lancar, jujur saya tidak punya waktu, dalam arti saya lebih menyibukkan pekerjaan dan lain-lain sehingga tidak punya waktu banyak untuk belajar. Nah kemarin dari awal tahun sampai bulan April gitu ya, saya dikasih, ini kayaknya pertama saya punya cobaan yang menurut saya berat banget. Mungkin ini juga tamparan untuk saya. Saya tidak digaji oleh kantor saya hampir 4 bulan. Jadi lumayan mengganggu keseharian, rencana tabungan. Terus kebetulan di saat saya nggak dapat pendapatan, bapak saya kemarin harus operasi, ginjalnya diangkat 1, operasi kanker sama tumor ganas juga gitu. Jadi tiba-tiba tuh dek dikasih cobaan yang selama ini saya nggak pernah punya cobaan berat kayak begitu gitu ya. Nah begitu saya keluar dari kantor yang kemarin, sampai sekarang pun masih tunggakan, belum dibayarkan gitu ya.
saya pikir saya butuh istirahat gitu, saya butuh nggak usah mikirin hiruk pikuknya Jakarta, nggak usah mikirin hal-hal duniawi, fokus kayak semacam cleansing lah, membersihkan diri dulu, membersihkan hati. Akhirnya saya hampir seminggu lah ya, seminggu saya ke kampung halaman orang tua dari ibu gitu, ibu saya di sini. Kita ke Pabelan gitu, saya sendiri sih, bukan kita. Di situ alhamdulillah dikasih kelancarannya, jadi setiap hari saya belajar dari Iqra 1 ngulang lagi. Dulu udah pernah sampai Iqra 4 tapi karena nggak pernah rutin jadi lupa. Jadi di situ sehari saya belajar dari 2 sampai 4, ada yang 5 jam sehari gitu ya. Jadi dikejar dalam 5-6 hari. Alhamdulillah saat ini sih posisinya udah di Iqra 5. Jadi mudah-mudahan dengan diulang ya saya coba berapa hari sekali ngulang, nanti rencananya di bulan Syawal guru ngajinya yang di Jakarta juga udah bisa mulai belajar lagi. Jadi mudah-mudahan sih saya pengennya tahun ini bisa ngaji kayak Mas yang tadi gitu ya. Selama ini belum bisa gitu ya, baca doa juga kalau di sholat kayaknya masih salah-salah gitu ya. Tapi palingnya ya kita jangan menyerah lah, kita tetap berusaha sampai nanti bisa, insya Allah, amin. Iya, luar biasa perjalanan hidup Carla. Tadi nyari-nyari cobaan, ya. Kok saya setelah masuk Islam itu kok nggak pernah dicoba ya, enak-enak betul. Begitu nyari-nyari ketemu, ya. Habis Carla nyari-nyari sih, ya nyari-nyari kok nggak ada cobaannya gitu ya kan. Akhirnya dicoba 4 bulan nggak digaji. Nah itu apa namanya, cash itu ya, ujiannya cash, jadi luar biasa. Carla 5 tahun Muslim, sekarang sudah Iqra 5, berarti setahun 1 Iqra. Setahun berarti per tahun Iqra 1. Nah sekarang Iqra 5. Mudah-mudahan jangan sampai nunggu setahun lagi Iqra 6-nya ya, supaya cepat dikejar. Karena memang apa ya, beliau sudah mulai dicoba. Itu cobanya tidak main-main tuh. Di saat gaji tidak keluar, saat itu pula keluarga, orang tua butuh dukungan finansial, operasi dan sebagainya. Itu kan sudah jatuh ketiban tangga lagi. Nah, itu kan tidak mudah itu. Tapi menyikapinya Carla gimana? Sabar ya? Ya ada sih momen-momen nangis-nangis, ada Ustaz, cuman ya akhirnya ya udah namanya cobaan yang mungkin selama ini belum pernah dapat musibah dikasih, yang penting jangan sampai balik jalan gitu. Ah iya, jangan sampai ya. Nah, ini mungkin saya juga tambahin satu cerita gitu ya. Jadi karena kebetulan saya orang yang sangat fokus karir ya. Buat saya karir itu penting, bukan untuk kejar uang sebenarnya. Karir itu ya semacam aktualisasi diri saya. Di situ saya juga bisa kenal orang, nambah teman, nambah wawasan gitu. Nah jadi saat kantor saya yang kemarin itu dia startup bermasalah gitu ya. Saya tuh pusing banget Ustaz karena belum dapet tempat baru gitu. Mungkin di level saya nyari kerja nggak gampang ya gitu. Prosesnya juga nggak hari ini ketemu misalnya CEO besok masuk, nggak mungkin gitu. Jadi ya sempat sih ada 1 bulan lebih tuh saya down banget gitu. Tapi bener-bener itu mungkin yang tadi dibilangnya orang kalau dapat masalah baru ketampar gitu ya. Selama ini ya saya juga kayak sholat tahajud, sholat istiqoroh tuh udah meninggalkan cukup lama lah gitu. Tapi begitu kemarin ada masalah itu ya saya benar-benar menjalankan sholat yang saya rasa itu bisa memberikan petunjuk lah gitu. Jadi 1 minggu, 2 minggu gitu, setelah hampir 2 mingguan tiba-tiba 1 malam itu pas banget suami saya kayaknya ada di rumah saat itu ya. Saya baru kelar sholat istiqoroh karena waktu itu saya punya pilihan pekerjaan tapi saya masih bimbang yang mana gitu. Ada sih udah ada tendensinya kemana. Itu bener-bener begitu habis saya selesai sholat, saya lagi baca doa, handphone saya bunyi dan saya baca
ternyata saya keterima di salah satu perusahaan dan mereka sudah kasih tawaran gaji gitu. Saya tuh seneng banget, malam itu seneng banget gitu ya. Saya langsung kabarin ibu saya gitu ya. Waktu itu kebetulan ibu kayaknya udah tidur jadi nggak kabarin ibu gitu. Waktu itu kebenaran malam-malam pas ibu kandung saya juga lagi nge-WhatsApp gitu. Itu bener-bener saya saya langsung ngomong sama suami saya juga, ini pertanda dan saya yakin banget berarti emang harus kesini karena masa iya tiba-tiba abis sholat terus tiba-tiba ting dapat tawaran gaji gitu ya, dan tawaran gajinya alhamdulillah juga bagus gitu, jadi ya udah langsung dapat kerjaan deh Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini benar-benar wanita karir ya, jadi wanita karir ya. Alhamdulillah, jadi sekarang sudah dapat ya. Alhamdulillah, jadi istikharah memilih yang terbaik dari yang baik. Ada dua pilihan, tiba-tiba habis sholat langsung dapat telepon, diterima kerja di perusahaan itu dan dikasih salary yang cukup tinggi juga. Kamu mau nanya berapa gitu? Jangan nanya-nanya ya, kalau mau nanya rahasia aja. Kalau mau cari semangat, motivasi ya. Yang pasti wanita karir, orang yang profesional itu dihargailah ya, dihargai ilmunya di Indonesia ini, apalagi di luar sana lebih dihargai lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tempat kerja yang baru ini Carla enjoy, kemudian bisa meluangkan waktu juga untuk memperdalam agama Islam, sehingga tahun depan kalau mau kemari lagi yang baca Quran bukan lagi santri, tapi kita minta langsung Carla yang baca Al-Quran di hadapan santri. Amin ya. Jadi harus bisa itu tahun depan, walaupun terbata-bata, tertati-tati ya. Karena orang yang baca Quran tertati-tati itu dapat 2 pahala kata Rasulullah ya. Nah, ini Nabilah ini baru 20 hari. Kalau boleh tahu sudah berapa Nabilah? Iqra berapa? Sudah Iqra 2. 20 hari. Iya, Iqra 2, 20 hari dia. Berarti 10 hari Iqra 1 ya. Jadi kejar ya Nabila ya. Saya lihat asal kemari selalu seragam sama maknya. Ini betul-betul ini mak sama anak ini luar biasa, kompakan ya. Alhamdulillah, selalu seragam ya. Baik, jadi mungkin itu Yunita sedikit boleh testimoni? Boleh testimoni sedikit, sekitar ya 7 menit lah, boleh dikit. Bagaimana kesannya setelah masuk Islam ini? Iya, cerita dikit lah apa yang dirasakan selama 20 hari ini setelah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceritanya, kalau selama saya sudah masuk Islam itu yang saya rasakan tuh banyak ya, walaupun awalnya tuh kayak takut ya, apalagi setelah video saya tahu naik di YouTube gitu kan. Terus saya tuh memang diem aja gitu kan, di kantor pun juga nggak komen di situ sih, cuma tiba-tiba ada teman kantor yang WhatsApp gitu kan, terus tanya udah masuk mualaf ya, selamat ya pokoknya. Jadi dukungannya tuh ternyata di kantor itu sudah tiba-tiba tahu aja, ada yang tahu, padahal aku orangnya nggak pernah. Yang dukung itu muslim Semua, tapi yang bikin aku takut, oh yang muslim pasti ngedukung gitu, tapi kan pasti ada yang non muslim yang sudah tahu aku dan memang sudah wanti-wanti sebelumnya gitu kan, karena mereka tahu aku punya calon itu non muslim gitu, non Kristen gitu kan, orang muslim, jadi udah mereka wanti-wanti jangan sampai masuk gitu kan. Tapi ternyata aku lebih memilih jalan yang ini gitu kan, jadi mereka tuh, aku takutnya nanti mereka akan bertanya gitu, dan bukan takut ya, sebenarnya lebih males ya Pak Ustadz yang menjawabnya, karena mereka nggak akan mengerti kalau memang belum waktunya untuk Allah kasih mereka hidayah gitu, mereka nggak akan mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita pilih gitu kan. Jadi yang kayaknya Allah tuh juga maha tahu sih, jadi pas begitu aku ketakutan itu, jadi kayak ke kantor tuh nanti pasti banyak pertanyaan, nanti pasti ini keluarga gimana ya, tapi aku selalu berdoa gitu ya Allah jangan sekarang gitu ya, kalau memang keluargaku harus tahu, nah jangan sekarang karena aku belum siap sepertinya gitu, tapi nanti kalau memang sudah waktunya ya nggak apa-apa, mungkin di saat aku sudah menikah nantinya mereka akan lebih mengerti gitu.
Tapi ya sampai sekarang sih memang dari pihak keluarga belum ada, tapi dari pihak kantor teman-teman yang Kristen gitu yang masih non Muslim itu sepertinya nggak seperti bayanganku gitu ya. Mereka malah justru seperti biasa aja gitu, yang masih negor seperti biasa, mereka masih bercanda gurau biasa gitu. Dan dukungan dari yang terlebih itu dari owner, salah satu owner kantor itu sampai manggil aku ke ruangan gitu kan. Jadi dia tuh sampai Muslim dan dia sangat mendukung sekali mualaf yang memang di kantor itu ada sebelumnya juga karyawan yang mualaf juga, dan itu sampai nikahnya pun dia biayain segala macam. Jadi dia sampai manggil ke aku, tanya ceritanya gimana gini karena dia memang dengar doang kan dari supirnya. Terus akhirnya aku bercerita gini ya udah. Terus kapan rencana nikah? Oh masih belum tahu Bu gitu kan. Jadi ini masih saya mau menjalani karena saya nggak mau yang menikah cuma karena apa ya, saya masuk Islam cuma karena mau menikah, nggak mau seperti itu. Karena saya memang benar-benar menemukan Islam ini karena memang keinginan saya gitu, karena saya pengen terbuka gitu ya, apa yang saya selama ini lawan atau saya selama ini keraskan, justru itu yang membuat saya luluh dan saya pengen tahu lebih dalam gitu ya kebenaran ini gitu. Karena saya memang dari dulu minta, ya Tuhan mana sih jalan yang benar gitu, jalan yang benar gitu, yang benar tuh apa, agama apa gitu kan. Jadi kayaknya sekarang udah dibukakan, jadi saya memang benar-benar pengen tahu dulu gitu Islam itu seperti apa. Jadi saya nggak mau cuma yang karena saya menikah saya masuk Islam gitu, bukan itu. Terus saya cerita ya, singkat kata ya dia mendukung sekali. Jadi di kantor itu memang akhirnya saya merasa oh saya banyak teman, dan sholat pun juga saya diajarin. Jadi benar-benar yang ada teman yang ayo mau sholat nggak gitu. Jadi saya merasa punya teman. Enggak, karena memang di kantor itu yang masih susah tuh justru ada beberapa ownernya yang nggak bolehin pakai hijab Pak Ustadz gitu. Jadi saya masih belum bisa untuk hijaban, tapi saya lagi bawa dalam doa, mana tahu ya Allah mau akan memberikan hidayah kepada owner, atau saya akan diberikan pekerjaan yang lain yang mungkin lebih baik, yang saya nanti tidak terlarang untuk saya menutup gitu ya, menutup aurat saya gitu. Jadi itu yang masih saya bawa dalam doa sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sejauh ini kayaknya semua sih dilancarinnya, kayak masalah dalam baca doa, dalam ini saya bilang saya benar-benar pengen apa doa-doa dalam sholat itu apa aja. Saya lagi belajar menghafalkan, dan niatnya tuh pakai bahasa Arab tuh saya lagi menghafalkan. Dan untuk mau baca Al-Quran pun juga akhirnya saya belajar sendiri dari YouTube. Saya menemukan kegampangan aja gitu. Jadi saya gampang menghafal juga, gampang mendapatkan yang ajaran yang gampang untuk dicerna gitu Pak Ustadz. Sejauh itu sih itu aja. Jadi ya kalau untuk rezeki insya Allah ya sejauh ini memang mengalir, ada aja yang apa ya, yang saya nggak pikirkan gitu, saya juga nggak pernah mengharapkan, tapi Allah selalu memberi yang terbaik. Itu aja yang saya bisa kasih testimoni.